Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ami Fikriati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal dan yang saya hormati audiens sekalian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Rafia Damayanti dengan NIM D9717109. Saya mahasiswa dari program pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Al-Quran UI Sunan Ampel Surabaya. Saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Peningkatan Keterampilan Berbicara Mengungkapkan Pendapat Pribadi dengan menggunakan metode Talking Stick kelas 4 MI Miftahul Huda Surabaya. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan pada presentasi ini yaitu bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Pada bab 1 yaitu pendahuluan ini akan berisi rumusan masalah dan juga latar belakang dan juga rumusan masalah. Pada bab 2 akan berisi kajian pustaka atau studi literatur yang akan saya ambil dari penelitian ini. Pada bab 3 adalah metode penelitian atau metode apa yang akan saya ambil dari penelitian ini. Pada bab 1 pendahuluan, mengapa saya mengambil studi tersebut? Dikarenakan pada hakikatnya keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan pada orang lain. Keterampilan berbicara selain berkaitan dengan keterampilan yang lain, yaitu keterampilan berbicara senantiasa diikuti dengan keterampilan menyimak. Keterampilan berbicara juga menunjang keterampilan menulis dan kegiatan berbicara berhubungan dengan kegiatan membaca. Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan dalam pendidikan sekolah dasar. Siswa dilatih agar mampu menggunakan dan juga mengekspresikan pikirannya dengan menggunakan kata dan juga kalimat yang tepat. Pengembangan keterampilan berbicara pada siswa sekolah dasar lebih menekankan pada pemilihan kata atau diksi, keruntuhan kata, intonasi membaca kalimat, dan juga ekspresi. Setiap orang mempunyai potensi dalam berbicara, akan tetapi tidak semua orang mampu mencapai tahap terampil dalam berbicara. Hal tersebut terjadi karena tidak semua orang mampu mengasah kemampuan berbicaranya secara maksimal. Seseorang memerlukan adanya praktik untuk dapat mencapai keterampilan berbicara secara maksimal. Masih banyak sekali siswa yang kurang terampil dalam berbicara, apalagi untuk mengungkapkan ide di hadapan teman-temannya. Mereka seakan enggan, malu, dan juga kurang percaya diri. Bahkan pembelajaran bahasa Indonesia materi mengungkapkan pendapat pribadi dianggap sebagai momok yang sangat menyebalkan. Selain itu, dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih ada yang menempatkan guru sebagai pusat pembelajaran bagi siswa. Keberanian berbicara siswa di sekolah dasar tidak terlepas dari kondisi guru. Jadi, guru dituntut harus menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan, yang merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang keberhasilan pembelajaran itu. Pada umumnya, guru bahasa Indonesia cenderung menggunakan pendekatan yang konvensional dan minim inovasi, sehingga kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara berlangsung secara monoton dan juga membosankan. Para peserta didik diajak untuk belajar berbahasa, akan tetapi cenderung diajak untuk belajar tentang bahasa. Artinya, apa yang disajikan oleh guru di kelas bukan bagaimana siswa berbicara secara konteks dan juga situasi tutur, melainkan diajak untuk mempelajari tentang teori. Akibatnya, keterampilan berbicara hanya sekedar melekat pada teori itu saja, sebagai sesuatu yang rasional juga kognitif. Pada hakikatnya, pada pembelajaran kita sehari-hari tidak digunakan dengan maksimal. Dalam kegiatan observasi yang saya lakukan di MI Miftahul Huda pada kelas 4, guru wali kelas 4 mengatakan bahwa salah satu masalah yang ditemukan adalah masalah keterampilan berbicara materi mengungkapkan pendapat atau berpendapat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa percaya diri yang menyebabkan siswa enggan atau merasa malu saat harus berbicara di depan kelas. Selain itu, siswa belum terbiasa untuk berbicara bahasa Indonesia atau bicara bahasa yang baku dalam kehidupan sehari-hari. Siswa cenderung menggunakan bahasa ibu atau bahasa dialek atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga enggan atau malu saat harus berbicara di depan kelas. Wawancara dengan beberapa siswa kelas 4 Miftahul Huda semakin memperkuat fakta bahwa masih banyak siswa yang enggan atau malu berbicara di depan kelas. Ada siswa yang mengungkapkan bahwa dia merasa malu bercerita di depan kelas, kurang percaya diri, dan juga kurang berani untuk tampil di depan kelas. Ada siswa yang dalam unjuk kerja menunjukkan kemampuan yang cukup baik, namun dia kurang percaya diri saat harus maju dan juga menceritakan pengalamannya di depan kelas. Ada pula siswa yang tergolong baik saat berbicara di depan kelas dan memiliki kecakapan yang cukup baik dalam menyampaikan peristiwa dengan lancar dan juga kejelasan alur cerita yang disampaikannya. Walaupun begitu, ada juga siswa yang tergolong pada siswa aktif dan juga berani tampil, akan tetapi masih kurang dalam ketiga aspek tersebut. Saat saya tanya mengapa hal itu bisa terjadi, siswa tersebut menjelaskan bahwa ia harus lebih dahulu menuliskan peristiwa atau jawaban atau apa yang dimaksudkan oleh guru sebelum dia akan membicarakannya di depan kelas.
Bila siswa tersebut mempersiapkannya terlebih dahulu naskah tersebut atau tulisan tersebut, maka ia akan merasa percaya diri dan juga semakin baik untuk bicara di depan kelas. Hal ini dimungkinkan dilakukannya karena dia ingin menghindari kesalahan atau kekurangan dalam berbicaranya. Dari data tersebut, maka perlu diadakan perbaikan sehingga keterampilan berbicara mengungkapkan pendapat oleh siswa dapat meningkat. Oleh sebab itu, saya menggunakan metode talking stick untuk meningkatkan keterampilan berbicara mengungkapkan pendapat siswa tersebut. Pembelajaran menggunakan metode talking stick ini termasuk dalam pembelajaran kooperatif, yang hal itu disebabkan karena pada proses pembelajarannya diterapkan ke dalam kelompok-kelompok. Pada awal mulanya, talking stick ini digunakan oleh penduduk Amerika Serikat untuk mengajak semua orang berbicara atau menyampaikan pendapat dalam suatu forum. Seiring berkembangnya pengetahuan dan juga teknologi, metode ini berubah menjadi metode pembelajaran, yang mana metode pembelajaran ini dapat memicu keterlibatan siswa dalam berbicara, khususnya saat menceritakan peristiwa yang dialaminya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengambil judul penelitian peningkatan keterampilan berbicara mengungkapkan pendapat pribadi dengan menggunakan metode talking stick kelas 4 MI Faluda. Metode pembelajaran ini sangat contoh digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 4 materi cerita dongeng Timun Mas. Saya memiliki cerita dongeng Timun Mas karena pada saat pengaplikasiannya akan menggunakan media gambar seri yang akan sangat membantu proses pembelajaran ini. Rumusan masalahnya adalah bagaimana keterampilan mengungkapkan pendapat pribadi di kelas 4 MI Hidayah Huda, bagaimana penerapan metode talking stick dalam meningkatkan keterampilan berbicara mengungkapkan pendapat pribadi siswa kelas 4 MI Hidayah Huda. Yang ketiga, bagaimana peningkatan keterampilan berbicara mengungkapkan pendapat pribadi dengan menggunakan metode talking stick pada siswa kelas 4 di MI Hidayah Huda. Pada bab 2 yang berisi studi literatur atau teori-teori, saya menuliskan beberapa teori-teori yang terbagi dalam 6 bagian besar, yang setiap bagiannya terdiri dari sub-bab yang lebih kecil lagi. Yang pertama adalah keterampilan mengungkapkan pendapat, yang di dalamnya ada mengungkapkan pendapat sebagai keterampilan berbicara, pengertian keterampilan berbicara, tujuan berbicara, jenis berbicara, prinsip umum berbicara, faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang efektivitas berbicara, indikator kemampuan mengungkapkan pendapat. Yang kedua adalah metode pembelajaran talking stick, yang di dalamnya adalah pengertian metode pembelajaran talking stick, langkah-langkah metode pembelajaran talking stick, kelebihan dan juga kekurangan metode pembelajaran talking stick, dan juga media gambar seri. Yang ketiga adalah pembelajaran bahasa Indonesia, yang di dalamnya terdiri dari pengertian pembelajaran bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia, dan juga ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat adalah materi mengemukakan pendapat, yaitu di dalamnya yang pertama menyampaikan pendapat dan juga memberi saran. Yang kelima adalah sifat dan juga karakteristik siswa kelas 4. Yang keenam atau yang terakhir adalah peningkatan keterampilan berbicara mengungkapkan pendapat pribadi dengan menggunakan metode talking stick. Pada bab 3, metodologi penelitian, yaitu metode yang saya gunakan adalah metode penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana metode ini digunakan untuk membenahi perbaikan mutu pada proses pembelajaran. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui sebuah refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih meningkat. Penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan metode talking stick atau tongkat bicara yang mendukung kegiatan interaksi edukatif proses guna mengembangkan keterampilan berbicara peserta didik dalam mengungkapkan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, baik cerita, dongeng, ataupun sebagainya. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Metode Kurt Lewin berbentuk spiral yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan tidak hanya sekali namun juga dapat dilakukan berulang. Kurt Lewin menyatakan bahwa dalam satu siklus terdapat 4 langkah pokok yang meliputi yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, pelaksanaan atau acting, yang ketiga, pengamatan atau observing, dan yang keempat, refleksi atau reflecting. Secara keseluruhan, 4 tahapan dalam PTK tersebut membentuk suatu siklus PTK yang digambarkan dalam bentuk spiral, seperti pada gambar di atas.
Tahapan-tahapan tersebut yang pertama adalah perencanaan atau planning. Pada tahap perencanaan ini, peneliti bersama kolaborator akan merencanakan rancangan kegiatan sebelum melakukan tindakan kelas. Kegiatan perencanaan dilakukan oleh peneliti dan juga kolaborator, yang dimana membuat perangkat pembelajaran seperti RTP, silabus, EKP, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, menyiapkan sarana atau prasarana yang dibutuhkan seperti stick atau tongkatnya, media gambar seri, atau juga lain sebagainya. Lalu menentukan indikator keberhasilan yang memperlihatkan tercapaian suatu situasi, kondisi suatu objek atau variabel yang diamati berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah tindakan atau acting. Pada tahap ini adalah tahap pelaksanaan tindakan dari rancangan yang telah kita buat. Peneliti melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan rancangan dengan menggunakan metode pembelajaran talking stick dan juga dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas bersama dengan subjek penelitian. Yang ketiga, pengamatan atau observasi. Pada pengamatan ini, peneliti mengamati dari hasil tindakan yang sudah dilakukan di kelas agar memperoleh data yang dibutuhkan dan juga mengetahui apakah tindakan yang sudah dilakukan tersebut mengalami perubahan ataupun perkembangan. Yang keempat adalah refleksi. Pada refleksi ini, peneliti mengamati, mengkaji, dan juga menganalisis data yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Peneliti dan juga kolaborator dalam melakukan revisi perbaikan terhadap rencana awal jika tindakan sudah dilakukan tidak ada perkembangan atau perubahan. Setting penelitian ini dilakukan di kelas 4 MI Miftaul Huda Surabaya dan juga waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 dengan karakteristik subjek penelitian adalah siswa kelas 4 MI Miftaul Huda tahun pelajaran 2020-2021. Saya mengambil KD 3 yang berbunyi mengeluarkan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dalamnya cerita, dongeng, dan lain sebagainya. Objek penelitian adalah keterampilan berbicara, materi mengungkapkan pendapat pribadi. Pada siswa kelas 4 MI Miftaul Huda Surabaya, yang pada kenyataannya masih jauh di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Sebelum melakukan penelitian di kelas ini, peneliti melakukan observasi awal, di mana peneliti melakukan perekaman data kondisi pembelajaran tersebut sebelum dilaksanakan pembelajaran talking stick. Perekaman data ini berupa foto kondisi kelas, kumpulan nilai siswa, observasi, dan juga hasil wawancara terhadap guru, baik guru kelas maupun kepala sekolah. Hal ini dilakukan sebagai bahan untuk mengalat ukur perubahan kondisi belajar pada saat sebelum dan juga sesudah diterapkannya metode talking stick. Kemudian melakukan perencanaan meliputi menyiapkan rumusan masalah, penyusunan RPP, menyiapkan instrumen, dan juga lain sebagainya. Sebagai upaya membangun keterampilan berbicara siswa, mengamati hasil dan juga dampak dari ditetapkannya metode talking stick, serta mencari kekurangan yang harus diperbaiki dan juga yang terakhir adalah refleksi. Di sini peneliti mengkaji dan juga menganalisis hasil observasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran siklus 1 ini. Kekurangan dan juga kelebihan yang timbul pada siklus 1 ini tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian pada siklus selanjutnya. Variabel yang diteliti yaitu variabel input yang terdiri siswa kelas 4 MI Miftaul Huda, variabel prosesnya yaitu penerapan metode talking stick, variabel output yaitu peningkatan keterampilan berbicara, materi mengungkapkan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dalamnya adalah cerita, dongeng, dan juga lain sebagainya. Rencana tindakan ini terdiri dari prasiklus yaitu seperti yang tadi identifikasi masalah, siklus 1 yang terdiri dari 4 tahap tadi yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau acting yang di dalamnya adalah RPP, dan juga pengamatan observasi dan juga refleksi atau reflexing. Data juga cara pengumpulannya. Data dalam hal ini yaitu terdiri dari dua, data kualitatif dan juga kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal atau bukan dalam bentuk angka. Data ini menjadi pelengkap dalam pilihan dengan kelas, misalnya yaitu lembar observasi dan hasil wawancara kepada guru kelas. Adapun yang menjadi sumber PTK ini yaitu guru juga untuk melihat tingkat keberhasilan dalam menerapkan pembelajaran talking stick untuk materi mengungkapkan pendapat pribadi dan juga peserta didik untuk mendapatkan data mengenai keterampilan berbicaranya. Dan juga data
kuantitatif, yaitu nilai hasil belajar yang berbentuk angka, dapat dianalisis secara kuantitatif. Hasil pengukuran variabel yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen. Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif, yaitu mencari nilai rata dan juga presentase keberhasilan pembelajaran siswa kelas 4 FTL Huda Surabaya dengan menggunakan metode talking-stick. Teknik pengumpulan data yaitu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang akan memenuhi standar yang akan ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan yaitu teknik observasi, wawancara, unjuk kerja, dan juga dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan oleh peneliti diupayakan agar mendapatkan data yang valid, maka peneliti akan melakukan penelitian tersebut. Observasi adalah kegiatan pengamatan pada saat pelaksanaan kegiatan politika. Pengamatan ditekankan pada proses pembelajaran mengajar dan juga tindakan. Proses pengumpulan data dilakukan di FTL Huda Surabaya dengan tujuan untuk menerapkan metode pembelajaran talking stick yang dapat menunjang keterampilan berbicara. Unjuk kerja dalam hal ini yaitu mengungkapkan pendapat pribadi dari materi cerita dongeng Timun Mas yang sudah diceritakan oleh peneliti dan diterapkan menggunakan metode talking stick di FTL Huda. Wawancara dalam hal ini yaitu digunakan untuk memperoleh data tentang peningkatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia serta menemukan kesulitan yang dihadapi guru selama proses pembelajaran. Yang terakhir itu dokumentasi, yaitu untuk mengetahui dan memperoleh data melalui penelitian terhadap benda-benda atau hal-hal yang tertulis, yaitu bisa dari visi misi sekolah, struktur organisasi, foto atau proses kegiatan belajar mengajar. Teknik analisis data. Teknik penelitian ini menggunakan dua jenis pengumpulan dari data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil belajar anak didik yang telah terkumpul dari setiap anak didik untuk dihitung sesuai dengan skor yang telah ditentukan. Dalam hal ini, maka harus diperlukan rumus statistik. Yang pertama adalah penilaian unjuk kerja. Penilaian rata-rata yaitu digunakan untuk menghitung tingkat keberhasilan anak didik setelah dilakukan tindakan atau treatment tersebut dalam pengembangan keterampilan berbicara. Untuk mencari rata dalam tingkat keberhasilan berbicara anak didik dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Penilaian ketulusan belajar. Penilaian observasi guru dan juga siswa. Penilaian observasi aktivitas guru dan juga anak didik dapat diukur melalui rumus sebagai berikut. Indikator kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan P3 ini dalam meningkatkan atau memperbaiki proses pembelajaran mengajar di kelas. Indikator kinerja harus realistis dan juga dapat diukur dengan jelas secara pengukurannya. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah setelah penelitian ini dilakukan diharapkan keterampilan berbicara siswa dapat pada mata pelajaran bahasa Indonesia mengungkapkan pendapat pribadi tentang isi buku sastra pada materi cerita Timun Mas ini dapat meningkat. Diukur dari persentase ketingkatan berbicara siswa sebelum menggunakan treatment talking stick dan juga setelah menggunakan treatment atau metode talking stick ini. Penelitian dinyatakan berhasil apabila rata dalam keterampilan berbicara pada kelompok B mencapai kategori BSH. Penelitian dinyatakan berhasil apabila persentase dan belajar peserta didik dalam keterampilan berbicara pada kelompok B2 mencapai tingkat keberhasilan lebih besar dari 70% dengan kategori BSH. Hasil dari penilaian observasi guru mencapai tingkat keberhasilan lebih dari 70%. Hasil dari penilaian observasi peserta didik mencapai tingkat keberhasilan kurang lebih 70% dengan nilai kategori BSH.